Karena udah biasa di treatment begitu sama SW juga. Ibunya disetir, bapaknya almarhumnya juga digituin. Adanya diajak sparring, ya ikan pesut penguin tralatri lili. Siapa lagi ngerangkulnya? RO lagi, ya kan? Mau bagaimanapun juga, lu pernah numpang di situ. Lu pernah dihidupin satu keluarga. Memang dasarnya nggak tuh terima kasih aja. Ujungnya apa? Bemani sepa dibuang buat perkara, ya kan? Padahal udah enak-enak ya, maksudnya udah dapet orang ngecermai, kadang juga nggak ada bawa harta apa-apa, kagak ada duit, kagak ada properti, ini aja masih gila haus harta. Perkarain semua, kayaknya kalau dia yang ngeluarin uang tuh kayaknya rugi gitu loh. Kenapa sih kalau orang udah dibuat kaya, udah dipermak, dicantik, dioperasiin, dikasih dunia artis, dikenali sama pejabat, diberikan kemewahan, kenapa sih ujung-ujungnya harus nginjek-injek orang yang udah ngasih kebahagiaan ke dia? Apalagi nih suami elu, apa susahnya sih mensyukuri memang jalan lu harus begitu? Yang ngerusak nasib lu ke depan siapa? Lu sendiri. Sekarang gue mau nanya, junjungan lu prestasinya apa? Gue nanya apa prestasinya? Prestasi real bukan sosial media. Gue mau nanya apa prestasinya? Kalau lu bener-bener ngeidolain dia. Punya album nggak? Pernah video klipnya booming kayak RO nggak? Walaupun RO bukan penyanyi. Punya sinetron nggak? Musik-musiknya mencetak jutaan kopi penjualan album nggak? Walaupun girl band yang suaranya sumbang semua. Punya sinetron nggak? Ngasilin duit sebulan bisa ratusan juta nggak? Nggak ada kan? Karena ngedompleng karir. Sama kayak si CEO sekarang ngedompleng karir di ini SW. Karirnya apa? Live birahi. Itu dibilang prestasi. Gue mau nanya prestasinya apa? RW RO bahkan prestasi dapat piala penghargaan. Pernah nggak dapat piala penghargaan junjungan lo? Apresiasi dari dunia entertain karya ini, ngumbar ini. Kalau misalnya nggak ada TikTok, nggak ada apa, lu nggak akan terselamatkan, hilang ditelan bumi, ya kan? Cuma karena dibantu live TikTok, semua juga banyak yang lebih dari dia, lebih banyak penjualannya oke karena platform dijualan itu prestasi kagak? Kan prestasi memang harus jualan aja. Karena lu bisa laku jual, karena lu menunjukkan kebirahian di live yang membuat para ibu-ibu yang udah pada kayak sarang laba-laba, ininya apemnya menggeliat ngeliat kalian. Disitulah trik kalian marketingnya jualannya kan, dengan mengumbar-ngumbar kemesraan sama birahi. Di kacamata mereka itu wow gitu kan. Lu pasang ininya apa namanya pemanisnya si CEO. Coba kalau lu jualan yang benar nggak akan begitu. Beda. Iya kan? Coba. Mau kalian ya daripada ngomongin adu-adu masalah ini, kalian junjungkan ya prestasinya apa? Gua tanya yang bisa lu kalahin RO. RO 25 tahun lebih. Ya. 25 tahun lebih, banyak karyanya dari zaman sebelum ada sosial media sampai sekarang. Terbukti datang ke apa namanya ke pengadilan, pas giliran SP pada gini, giliran RO pada begini. Coba. Aduh, kayak makanya gue heran kok yang ngebela-ngebela tuh ya. Ya itulah namanya contoh kalian yang begitu ya. Kalau misalnya kalian dapat suami atau istri yang punya harta, bawa dipelihara gitu. Apalagi gue yakin, gue juga nggak bilang kalau SW jelek, nggak. Dia punya modal cantik sebagai cewek cindo. Sekarang gue mau nanya, apa yang bikin lu suka sama RO? Sementara RO itu di kacamata masyarakat udah tahu tingkahnya, modelannya, kepribadian, beritanya, rumornya, dan lu lihat secara langsung tingkahnya, teman-teman pergaulannya seperti bagaimana. Sekarang gue tanya lu kenapa mau sama RO? Ngejar-ngejar. Sementara gue tahu lu tuh seleranya, gue tahu lu tuh seleranya model-model kayak CEO. Dari dulu juga model-model yang satu kalian punya ras, cindo-cindo.
Ya kan, yang punya keturunan mirip-mirip model-model kayak begitu. Ya memang cocok kalian berdua kok secara visual. Kalau ngeliat RO ya udahlah, tampang mah orang mah segala macam punya keunikan masing-masing. Ya itu dari situ aja gue juga udah begini dari dulu. Dari dulu gue tahu pasangannya RO sama SW gue udah begini. Bisa ya. Tapi karena RO selalu membuat namanya citranya itu perfect di depan masyarakat, jadi dia selalu namanya mendorong untuk dibuat baik terus, naik derajat, di iniin, indahin, usaha untuk punya anak. Logikanya dari standar itu aja gitu lah. Ya kan? Cinta, yakin itu cinta. 11 tahun nikah cuma untuk akhirnya dapat kan cita-cita punya rumah gedong istana bermiliar-miliar puluhan miliar, itu kan tujuannya. Gua nggak tahu lagi triknya apa nih. Rumah ditinggalin tapi di belakang layar gue nggak tahu ada strategi apa nih yang lagi dicoba dijalanin, ya kan? Apakah berita-berita yang dimunculkan masalah rumah lelang lah, dijadikan senjata masalah tentang hak asuh anaknya lah, pembiayaan lah, masalah wawa lah, segala macam tuh dijadiin pengalihan isunya. Padahal gue yakin di belakang layar itu ada satu tujuan yang sebenarnya hanya dia sendiri yang tahu permainannya seperti apa. Ditambah lagi kan sekarang rumahnya nyewa. Coba, nggak mungkin kalau SW mah hanya nyerah begitu doang. Gue mah tahu pasti ada satu perencanaan di belakang itu semua. Makanya kasus ini tuh akan menjadi kasus yang benar-benar jadi kayak blunder sebenarnya gitu loh. Tapi bisa jadi kayak berkepanjangan kalau menurut aku. Karena dari gelagat-gelagatnya aja gue ngerasa udah kayak banyak hal yang tidak meyakinkan, karena dari sisi dia banyak hal yang gue rasa tidak meyakinkan aja sebenarnya gitu loh, ya kan? Ketika kamu memohon-mohon untuk datang ke Densu sampai 2 kali dan kamu jelas-jelas diomongin sama Densu bahwa kamu harus tahu masuk, kalau udah masuk di podcastnya Densu lu bakal dicibir sama masyarakat. Dan Densu sendiri kan pengakuannya begitu kan, dia sendiri ngomong. Tapi kenapa tetap lu terusin? Sekarang gue nanya, yang bodoh siapa? Lu kan pengen menggunakan hak bicara lu, ngomongnya begitu. Lu pengen meluapkan apa yang perlu lu klarifikasi. Iya kan? Sementara lu tahu yang lu klaim itu, yang Densu klaim katanya dia itu teman lama kamu. Sementara lu udah di GR, udah di encounter, ya kan, udah di disclaimer lah gitu. Lu kalau misalnya udah muncul di memang SW udah pernah muncul sebelumnya kan, setidaknya mungkin dia udah tahu kan. Untuk kali ini kan case yang beda. Padahal si Densu udah bilang, lu nggak usah masuk dulu, ya gitu kan, entah dulu tenangin ya. Kalau ngomongin masalah tenangin ini juga Densu emangnya RO nggak lebih parah dibanding SW mau mungkin sekian puluh persennya, tapi yang lebih banyak yang lebih gila siapa? Ya RO lah. Iya kan? Udah diingetin tetap keras kepala. Yang sekarang gua pikir, apakah sebegitunya banget podcast tidak ada yang mengundang dia? Tapi di satu sisi gue ngerti, karena apa? Ya semuanya yang pada muncul-muncul ke podcast itu kan artis-artis senior rata-rata, yang bonafit. Di mana lagi itu adalah temennya RO. Ya lu sebenarnya mati kutu sih, makanya lu pikir bahwa muncul di Densu daripada kagak gitu kan. Gue paksain, walaupun gue udah dikasih tahu konsekuensinya, tapi ujung-ujungnya apa sekarang kan? Lu nya sendiri tidak bisa mengkondisikan, ya kan? Dan Densunya sendiri yang mengklaim dia adalah teman lama. Lu masa nanya ke temen lu kayak begitu? Apalagi lu ngewakili netizen. Sahabat macam apa gue tanya kayak begitu? Ya kan? Sementara lu lihat di Deddy Corbuzier, nah itu baru namanya temen, bener. Meminimalisir tapi tidak menutup gambaran kita terhadap profil sebenarnya. Dari jalan perjalanan dari RO yang ceritakan aja, kita udah bisa namanya untuk mengambil gambaran terhadap kasus ini. Itu namanya cara yang elegan, bukan caranya kayak interview lagi di pengadilan kayak di Densu. Ya,
Ah, ada roti. Mana mang roti mah? Bohong bagaimana? Lu nonton gak yang Densu live streamingnya? Nonton gak? Lucu banget kata gue. Tulang gua mah nggak lunak. Kalau tulang gua lunak ya, gua udah jadi kayak ini lava apa lahar gunung api meleleh gua. Ini gua masih ada tulangnya kok. Ini foto aja kecil. Ya. Jadi kita tunggu 1 minggu lagi untuk sidangnya yang ketiganya. Ya Allah, mudah-mudahan dipercepat deh. Gua ya nggak tahu. Maaf ya Dokcin punya pikiran ini kayaknya bakal ada kasus baru lagi deh. Demi Allah, mudah-mudahan tolong yang sosok pelecehan seksual jangan dibesarin. Demi Allah, masalah penyakit 3 huruf please jangan dibesar-besarin. Demi Allah, masalah selengki tolong jangan dibesar-besarin. Pusing gue. Ya. Ya, karena ngejebak. Nanti ya bakal ketarik artis siapa lagi. Jadi panjang. Kalian juga kerjaannya juga netizen. Seneng kalau kembangan masalah itu jadi beriut, ribet. Kita juga jadi susah ngikutin jejaknya. Nggak tahu gue yang pelecehan seksual itu siapa. Kata gue emang nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya Allah, sekarang gue mau nanya, apa nyambungnya sama case RO? Kalau bukan kalian-kalian ini para buzzer yang ngembang-ngembangin. Udah kejauhan udah kejauhan. Kita lagi problemnya apa? Lu bawa pelecehan seksual, kayak dia punya kasus kriminal apa? Ya sekarang kalau misalnya nanti ngomongin masalah pelecehan seksual, kalau misalnya ada yang ngebuka sepak terjangnya SW bagaimana? Lu mau melaraskannya bagaimana gua tanya? Sementara SP juga punya cerita dulu, ya, punya cerita dulu. Dia pernah namanya yang model mas-mas tuh, yang berita udah kemarin, selingkuh sama krunya RO, bahkan sama tim kerjasamanya yang fotografernya apa itu dia bilang tuh pernah ada beritanya. Ya, yang belum lama ini netizen ngeberitain ya sampai dibeliin mobil. Jangan sampai buka-bukaan ke masalah ke sana deh, jauhnya kejauhan Kalau nanti misalnya kebuka, kamu ngemaksain buka tentang RO, nanti nggak akan menutup mungkin SW juga kebuka. Nanti muncul pemain yang kita nggak mau jadi puyeng dari artis ini masuk ke sana akhirnya apa? Bye, gua nggak mau ngeliat lagi. Ya kan? Melihara berondong. Sarkawi apa melihara berondong? Tipe-tipe deh. Tahu deh gua. Ya. Playing victim. Sekarang gua nanya, lu ngerti nggak profilnya junjungan lu? Kita mah udah tahu profilnya RO bagaimana. Nah sekarang gue tanya, lu ngefans sama SW baru tahun kemarin kan? Sebelumnya lu nggak tahu kan? Penggemar SW itu baru muncul selama ada CEO baru setahun. Lu tuh baru tahu junjungan lu tuh masa sekarang. Lu harusnya belajar dari dulu. Jangan ngebela pas lagi Sergio udah lahir, baru juga kemarin, setahun juga belum. Makanya buta kalian mah, cuma taunya dibayar aja kan. Jangan-jangan ini buzzer dibayar sama SW ya? Ngaku lu pade. Karena kalian tuh kentara banget buzzernya. Ya kentara banget, akun yang kosong, nggak ada follow-follownya. Kalian buzzer muncul dari mana? Kalian kan dibayar. Gue curiga siapa yang ngebayar lu pade. Ya, gue mau nanya siapa yang ngebayar lu pade. Sebegitu banget takutnya ya untuk nggak dapat pembelaan sampai ngebayar kalian sini jadi buzzer. Udah mah mending kalau buzzernya yang punya akun bener gitu kan. 99% akun kosong. Buzzer siapa yang gue tanya sekarang? Manda yang bayar kalian. Ya, sama si Tamanya itu yang lagi mulutnya kayak lemes begitu. Siapa yang bayar kalian? Kalau CEO mah nggak mungkin bayar.
Pasti gue yakin pasti ada timnya SW yang ngebayar untuk belain ya SW di mana, walaupun ngomong apa encounter aja. Rata-rata kenapa gue bisa ngomong begitu? Gue lihat semuanya yang ngomongin ngebela SW itu akun-akun kosong. Apalagi kok bukan namanya itu akun-akun bodong, akun-akun buzzer. Coba malu dibela sama akun yang gak ngerti juga kasusnya apa. Coba kalau ngebela tuh yang tulus, edukasi, jangan kayak si Patalak tuh, cangcong-cangcong. Diikat juga sama gue di neraka dia. Ya ada lagi tuh Sergios underscore apa itu. Wih, ngehinaan. Itu ada postingan baru tuh. Ada postingan baru dari The Sergios, klaimnya profilnya itu foto mereka berempat ya, Tania Talia, CEO sama ada yang tahu nggak itu namanya siapa? Aku lupa. Sergio underscore M ya. Itu baru tuh naik lagi tuh. Kenapa lo harus posting foto anaknya? Lu seenak dewek lu, Sergios gila. Kata gue. Lu nggak diterima di Sergios kalau lu ngehina ke bawa-bawa anaknya kasihannya kayak gini. Dilaporin kan akhirnya sama RO tuh, lihat postingan barunya RO. Selain tadi yang Patalak belum beres, ya kan ada lagi nih akun The Sergios underscore apa itu. Ih, maluin. Ya diposting ulang kan, karena ada satu postingan yang terbaru dia ngeposting di blur si mukanya, tapi kayak mau menggunakan postingan itu anaknya gitu loh, ngomongin apa ya, kasihan kalau misalnya bapaknya tahu anaknya tahu kalau bapaknya begini gitu loh. Lu nggak usah posting-posting foto anaknya deh, ngebawa anak-anaknya ya, fokus sama RO-nya aja. Lu diusut kan jadinya. Kalian juga ya pada fans-fansnya jangan pada halu ya, ngangkat-ngangkat berita yang ambigu, berita yang nggak ada diada-adain. Oh alhamdulillah Sergios live lagi nih, Mamio Papio live di tanggal 4, mana buktinya live tanggal 4. Begitu komen-komennya alhamdulillah aku nggak sempat lihat. Emang fansnya nggak ada nyari gitu di history, nggak ada masuk ke dalam live-nya waktu lagi live mereka, kalau kalian ngeklaim itu live. Nggak ada live-nya nggak ada. Sebegitu botolnya fansnya, sampai video diedit ya. Maaf, kadang ada fansnya RO penyelundup, maaf banget ya, yang mereka ngebuat video diedit pakai AI. Jadi video SW yang dari mana sama video CEO yang mana, mereka dibuat satu frame seolah-olah live-nya nggak ada yang nonton. Ya kan, nggak ada yang nonton, terus mereka diem. Masya Allah, sebegitunya banget kalian mau bikin perang antara dua fans ini yang tidak ada perkaranya itu. Kata gue mah ini mah udah banyak terlalu pemain apa namanya nih, pengikut pengamat yang botol menurut gue mah. Hati-hati kalian ya, penyelundup fans di RO sama The Sergios ini ya, karena ini bisa akan menjadi apa ya, pertikaian di antara fans kalau menurut gue mah ya. Wah, alhamdulillah CEO apa namanya Mamio Papi udah live bareng, seneng banget ngeliatnya tadi nonton. Terus yang dimunculin video yang tahun kemarin lagi. Gua mau serang, takutnya mereka kalau mau pakai otak dong, punya mata lihat ya. Sekarang buktinya mana? Komennya begitu. Giliran gue encounter pasti mereka langsung nggak komen, ujung-ujungnya gue di blok. Ya kan? Ya kalian, gue kasih tahu ya, lu para buzzer ya, penggemar-penggemarnya SW ya. Kalau lu ada selifting lu, seperjuangan membela, lu kasih tahu. Ya jangan bikin malu, namanya tim-tim pembela sebelah sono. Ya kan? Lagi tadi Bapak Minola sampai puyeng lo ya. Udah kok 5 tapi ini panggil peringatan ketiga nih segala macam. Ya. Nah.
Makasih bajunya ya. Dokcin apanya Doktif? Dokcin sama Doktif. eh Doktif itu dulu sering masuk di live Dokcin waktu sebelum jadi Doktif. Karena waktu Dokcin pernah masuk ke live-nya Doktif, dia bilang Doktif tahu tinggalnya Dokcin di Bandung. Jadi aku rasa Doktif ini adalah netizen Dokcin. Ya sekarang gua masuk tiba-tiba Doktif bisa tahu gua tinggal di mana padahal gua komen. Berarti gue berasumsi dia berarti tahu aku kan, gitu kan? Kasarnya berarti gua anggap ya Doktif ini fans gua. Iya kan? Ya salam kenal aja lah sama Doktif. Dulu mungkin bukan Doktif, namanya siapa kali. Kakak sakit apa? Sakit. Oh, beneran demi Allah atas nama Tuhan. Sekalinya tiba-tiba Doktif komen, baca komenan Dokcin, semangat terus Doktif, aku ngomong gitu. Tiba-tiba ini Richard ya, yang tinggal di Bandung. Gue pikir dia tahu gue tinggal di Bandung dari mana, gitu kan? Gue mah hanya berasumsi dia berarti ngikutin gue waktu sebelum dia jadi viral kayak sekarang kan. Tapi ya udahlah, aku juga kan nggak ada problem dan aku respect aja sama dia. Whatever case-nya dia ya biar aja urusan dia lah gitu kan. Kan? Postingan RO yang mana nih postingan RO aku belum lihat lagi. Alhamdulillah postingan RO di IG. Aduh, kenapa sih pas aku live pasti ada postingan baru? Gue belum sempet lihat. Cocok ini mah pasangan malu-maluin dunia Sarkawi sama CEO. Udah lewat masanya mereka mah. Main drama series sekali dapat peran CEO Birahi. Iya kan? Adegannya itu mah nggak usah acting, memang sekaliannya begitu kan sama si SW ya kan. Amit, kira gue dapet perannya ngapain gitu ya di drama seriesnya ini si CEO ya kan. Toto perannya ya elah, kata gue mah ini mah nggak usah acting, nah memang alaminya sama si SW juga modelnya kayak begitu ya kan. Coba kalau diganti sama SW udah dikokop beneran lagi di depan kamera. Kira gua mah perannya tuh duduk di perusahaan apa gitu kan, misalnya peran sebagai pengusaha yang deketin banyak cewek. Ya Allah, perannya jadi birahi say. Aduh, kata gua mah ini mah nggak usah, pantesan aja dia bisa diterima acting ya, orang ini mah peran dari kepribadian aslinya. Selamat ya, akhirnya dapat kesempatan eh, main artis-artisannya, heeh. Gua ngeliatnya ngakak ngeliatnya. Ini perannya ngapain kok cewek dikobel-kobel, kata gue kan. Udah gitu cewek LC kan ceritanya di situ kan. Berkobel digendong sana, terus perannya di psikopat. Ini mah kayaknya gue nggak aneh. Gue pernah ngeliat ini deh kayaknya di live-live dia sama SW. Ini mah bukan skrip yang dikasih, memang suruh jadi diri sendiri memangnya. Kata gue mah pantesan castingnya lolos. Pantesan castingnya lolos, orang ini mah peran asli, kata gue mah. Ya udah selamat dah. Iya kan? Terus aku rasa begini ya guys ya. Kalau nggak hari ini, yang pasti Bapak Minola kan pasti akan selalu preskon biasanya gitu kan, hari Senin. Tapi mungkin gue punya tebakan nih ya, Bapak Minola pasti akan mengencounter lagi masalah tentang rumah, pinjol, sama masalah chat. Aku rasa sih kayaknya bakal di encounter ya. Tadi kan soalnya overwhelmed Bapak Minolanya ya. Jadi aku rasa nanti dia akan, kalau memang dibutuhkan ya, jadi mungkin Bapak Minola akan melihat dulu selama dalam waktu mungkin hari ini, besok sampai lusa akan melihat bagaimanakah efeknya ya gitu. Mungkin kemungkinan juga akan di encounter. Sebenarnya aku interesting ya sama apa yang dibicarain sama Bapak Krisdayanti ini ya. Dia ada ngomong
kayak penyakitnya parah tapi kita tidak akan membocorkan, tidak akan memberitahu gitu kan, atau apa-apanya bagaimana, kita akan di ranah hukum aja gitu. Kesannya kayak mengancam sebenarnya ya. Apakah itu akan dijadikan ancaman untuk namanya mematahkan hak asuh anak, gue juga nggak tahu. Ya aku harap sih pembelaan dengan hati yang ikhlas, karena gini, RO sebenarnya udah pasrah kan tadi aku bilang, ya kan? Dia mau menang mau kalah, yang penting dia sudah merasa aman dengan apa yang dia lakukan di bawah namanya diayomi, dituntun sama hukum yang berlaku yang memayungkan mereka masing-masing. Kalaupun nanti apa yang mau dibeberin segala macam di sana, ya monggo aja. Yang penting yang saya usahakan ini adalah tulus. Toh sama-sama ini maka kita ngomong bukan masalah tentang properti orang lain dengan orang lain ya. Kalau misalnya berkesinambungan dengan penyakit 3 huruf atau penyakit keras apapun itu kan ujung-ujungnya ada namanya persentuhan antara istri dan suami, dan ada namanya tali cinta kasih dengan anak gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan kecurigaan kita ketika satu orang semua juga kena, ibaratnya gitu. Semua juga akan merasakan, atau setidaknya satu untuk semua lah. Emangnya TV emang ya. Kalau masalah tentang lab-lab itu, hasil lab segala macem, aku nggak mau. Yang penting em, apa yang memang udah diarsipkan, diproseduralkan, intinya kita jangan sampai jadikan polemik aja lah. Karena kalau dijadikan polemik, ini akan membuat kayak SW juga akan terkena imbasnya. Namanya sebuah stigma penyakit seperti begini itu adalah stigma yang jahat. Karena dengan stigma namanya menular, stigma namanya tidak menutup kemungkinan mereka. Gini, kalian perlu tahu bahwa SW ini punya imun yang sangat lemah sama seperti RO. Ya, mereka semuanya dua-duanya dari 2018 sampai sekarang punya penyakit namanya selaput otak. Ya, sama-sama menyerang ke sini. Kalau SW dirawat di 2022-an, kalau RO itu kan udah dari 2018. Ya kan, karena kan kalau RO itu kan lebih kayak ke empty cell syndrome. Jadi dia perlu namanya harus melakukan transfusi darah dari waktu ke waktu. Ya kan, akan kena namanya jarum suntik, dan makanya itu akan semakin apa ya, semakin sensitif. Hai Wir, sama bajunya, apa kabar? Ya kan, jadi obat-obat yang harus diminumnya juga kan semakin banyak. Seperti kayak yang RO bilang, kita emang mana tahu obat yang dikasihnya banyak bener, ya kan? Mungkin salah satunya obat yang diklaim seperti begitu. Karena apa kegiatan yang pekerjaan yang dilakukan sama RO ini kan berhubungan dengan dunia artis, dunia malam, dunia namanya sosialita, dunia yang berjiwa seni tapi bebas. Kadang banyak dengan imun kita yang tipis, apa yang iya ya, yang imun yang benar-benar rentan banget, jadi gampang masuk kuman-kuman gitu kan. SW juga punya imun yang lemah, dia juga nggak bisa sembarangan. Jadi sebenarnya dalam sakit mereka ada kesinambungan gitu loh. Tapi kan jadi Tania, ya kan, Tania jadi kan. Kalau yang tabung mah kan cuma si ini doang kan, si Talia ya kalau nggak salah ya. Tapi kan Tania jadi, ya walaupun dibantu bagaimana lah ya, untuk sampai pokoknya sampai lahiran lah gitu, ya kan. Tapi Tania jadi itu 2019 lahirnya, ya kan. Itu kan udah di momen-momen yang apalagi belum mereka pandemi, ya kan. Jangan nanti jadi kenanya ke anak-anak, jadi diklaim, karena kan kita banyak kasus tuh di luar di sana, ya kan. Pi ah Piara bergilir Singapura. Dokcin nggak tahu ya, Dokcin tahu dari kalian kalau SW tuh diduga banyak sering pergi ke Singapura katanya untuk escape ketemu sama CEO. Ada cerita yang sebelumnya katanya pergi ke Singapura itu hanya tiket yang dibeli tapi tidak didatangi. Waktu zamannya Gunung Kawi, dia padahal pergi ke Gunung Kawi, ya kan?
Yang tahu mah hanya mereka lah, ya kan?